Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelenting Kuning. Kelenting Abang, Hijau, Biru mendengar kabar sembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Kelenting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelenting Hijau. Hai Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Kelenting Abang sinis. Kelenting Kuning sedang mencuci di sungai. Tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu bisa berbicara, dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan, mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang. Sebelum Kelenting Kuning menjawabnya, kemudian Kelenting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketiga saudara dan ibunya angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tapi tak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Kelenting Hijau dan sadarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyung Kangkang, utusan Ande Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maka kamu membantu kami menyeberang sungai? Kita Kelenting Abang. Yuyung Kangkang tertawa lebar. Ha 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 ha. Aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyung Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyung Kangkang. Kelenting Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyung Kangkang mengajukan syarat yang sama. Tapi Kelenting Kuning menolak. Dia ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelenting Kuning memohon, tapi Yuyung Kangkang tetap menolak. Akhirnya Kelenting Kuning memukul cambuknya ke sungai. Dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu Yuyung Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenting Kuning, bahkan mengantarkannya sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai secara bergilir. Kelenting Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan Ande Ande Lumut. Namun tak seorang pun antara mereka yang dipilih oleh Ande Ande Lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, iba Nyai Intan. Ande Ande Lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu karena mereka telah mencium si Yuyung Kangkang. Sambil menunjuk Kelenting Kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian tidak mau mencium Yuyung Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande Ande Lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia ada Panji Asmara Bangun. Kelenting Kuning sangat bahagia akan bertemu lagi